Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin ada yang bertanya tentang apa sih Awaluddin Ma'rifatullah itu? Awaluddin Ma'rifatullah adalah artinya itu awal beragama adalah mengenal Allah. Tanpa mengenal, kemana sholat kita? Siapa yang kita sembah? Kemana larinya sembah kita? Maka kenapa dikatakan awal agama adalah mengenal Allah? Tanpa mengenal ya lucu kan gitu. Nah, untuk mengenal Allah itu ada tata caranya, yaitu mengenal sebagaimana konteks Kanjeng Nabi dalam hadis kutsinya, yaitu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya fana, maka niscaya dia akan mengenal Tuhannya yang kekal. Dari kesimpulan hadis qudsi tersebut bisa disimpulkan bahwasanya untuk mengenal Allah kita perlu mengenal diri. Nah, cara untuk mengenal diri ya sering-seringlah bertafakur diri, bertanya kepada dirimu sendiri, di dalam hati nuranimu sendiri, siapakah aku? Dari manakah aku? Dan kemanakah aku? Tujuan hidup itu apa? Kenapa saya dilahirkan? Dan kebenaran hidup yang bisa saya jalani dalam hari-hari itu seperti apa? Nah kan gitu, artinya itu tafakur diri. Ranah fikir adalah jembatan kita untuk mengenal diri, karena potensi jibril kita ada dalam pikiran kita. Bekal pikiran kita adalah modal utama bagi kita untuk mengenal diri kita. Nah, jadi ketika dikatakan apakah penting ma'rifatullah atau mengenal Allah, sangat penting. Jika tidak ya kayak tadi semula tadi itu, sholat kita mau kemana tanpa kita mengenal? Maka dari itu, untuk yang pertama kali harus kita pahami adalah mengenal Allah itu sendiri dulu, kan gitu. Nah, setelah Awaluddin Ma'rifatullah tadi, setelah kita mengenal Allah, maka kita akan tahu tentang hukum dan ketetapan Allah. Setelah kita tahu hukum dan ketetapan Allah, sebagaimana dijelaskan dalam pembukaan surat Al-Baqarah ayat 1 ayat 2, yaitu dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya Al-Quran itu adalah benar dan petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Sedangkan takwa itu sendiri adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, ketika kita sudah mengenal Allah, maka kita akan tahu kemutlakan tentang Allah. Kita akan tahu tentang bahwa semuanya adalah mutlak Allah itu sendiri. Nah, setelah kita tahu tentang semuanya adalah kemutlakan Allah, maka kita akan tahu tentang seruan-seruan Allah untuk kita jalani dalam kehidupan sehari-hari kita. Setelah kita paham, setelah kita tahu tentang mengenal Allah tadi itu, maka kita akan menjadi orang-orang yang takwa, paham menjalani perintahnya dan paham juga untuk menjauhi larangannya. Tanpa mengenal Allah ya nggak mungkin kita bisa menjalankan perintahnya. Orang kita tidak tahu perintahnya itu apa, kan gitu. Ketika ibadah mahdoh, kita diseru oleh guru kita untuk beribadah. Mahdoh itu banyak sekali, sholat apa dan apa kayak gitu.
Tapi ketika kita tidak mengenal Allah, maka esensinya tidak akan kena. Yang kita tahu ya hanya perbuatan-perbuatan itu saja, perbuatan-perbuatan ibadah itu saja, tanpa tahu ibadah yang sesungguhnya itu yang seperti apa, itu nggak akan pernah dapat. Makanya sangat perlu sekali untuk mengenal Allah terlebih dahulu. Mengenal Allah itu adalah membina hubungan horizontal. Horizontal itu tegak lurus, artinya ketika sang makhluk tadi itu sudah mampu mengenal Allah, itu sudah terpupuhkan atau terbimbing dia itu untuk berhubungan secara horizontal. Nah, setelah paham tentang hubungan horizontal, maka sudah pasti si fulan tadi itu atau manusia atau kita akan mampu membina hubungan secara vertikal. Secara vertikal itu apa? Hubungan secara vertikal yaitu hablum minannas. Hablum minannas itu apa? Berhubungan sesama makhluk, sesama yang diciptakan. Artinya dunia, alam, jin, manusia, makhluk, istilahnya itu hewan, tumbuhan, semua makhluk, dan kita akan mampu membina hubungan dengan baik setelah kita mengenal Allah tadi. Karena setelah mengenal hubungan secara horizontal, vertikalnya pasti kena dan pasti mampu. Nah, setelah mengenal hubungan vertikal tadi, pasti manusia tadi itu akan paham tentang hubungan diagonal atau hubungan keseluruhan, bahwa semua itu adalah mata rantai. Dan ketika mampu untuk membina hubungan mata rantai itu, maka sudah dikatakan bahwasanya dia pasti akan mampu ke fanafilah dan menuju bakofilah. Artinya yang selalu kita sebut-sebut ketika ada orang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, musibah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dan orang sakit innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu akan artinya dari Allah kembali kepada Allah. Makanya ketika orang itu sudah mampu mengenal Allah, berhubungan secara horizontal, maka akan mampu membina hubungan secara vertikal dan juga akan mampu membina hubungan secara horizontal. Maka orang tadi itu sudah pasti muksafillah atau dari Allah kembali kepada Allah. Jadi ketika dia melantunkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu memang benar-benar dari Allah dan akan kembali untuk Allah dan akan kembali kepada Allah. Saya kira jawaban dari pertanyaan apa sih Awwaluddin Ma'rifatullah sudah terjawab dari yang diulas tadi itu. Semoga bermanfaat. Ketika kurang jelas atau ada pertanyaan lain, silahkan isi kolom komentar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.